Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai anatomi fisiologi sistem endokrin. Kelenjar endokrin itu harus bisa dibedakan dengan kelenjar eksokrin. Endokrin berasal dari bahasa Yunani yang berarti endo atau inside, krinein berarti to separate atau to secrete. Sekretnya masuk ke sirkulasi darah, kemudian ke sel-sel target, dan bekerja. Jadi sekret dari kelenjar endokrin dalam bentuk hormon atau neurohormon. Berikutnya, kalau kelenjar eksokrin, ekso juga berasal dari bahasa Yunani berarti luar, kemudian krinein artinya to separate atau to secrete. Untuk kelenjar eksokrin itu sekretnya disalurkan melalui saluran khusus, kemudian bekerja. Ini misalnya keringat, saliva, dan enzim-enzim pencernaan. Kita masuk di pengertian. Sistem endokrin adalah sistem pengatur yang mengkoordinasi dan mengintegrasikan berbagai proses dalam tubuh dengan cara melepaskan messenger kimia yang disebut dengan hormon. Jadi untuk sistem endokrin itu melepaskan hormon yang akan hormon inilah yang akan bekerja. Kemudian sekret yang dibuat tidak meninggalkan kelenjarnya melalui saluran pengeluaran. Jadi tidak ada salurannya, tapi sekret berdifusi langsung dari sel kelenjar ke dalam aliran darah di jaringan kelenjar, atau disebut juga kelenjar buntu. Sistem endokrin merupakan sistem kontrol tanpa saluran, kemudian respon sistem endokrin sifatnya lambat, bisa beberapa menit, jam, bulan, atau tahun. Kemudian komunikasinya melalui mediator hormon, tadi sudah dijelaskan. Hormon ini bertindak sebagai messenger atau pembawa pesan melalui aliran darah ke berbagai sel dan menerjemahkan pesan sebagai tindakan. Kemudian kita lihat fungsi dari kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah mensekresikan hormon yang dialirkan langsung ke dalam darah yang diperlukan sel, jaringan, atau organ tubuh tertentu. Kemudian yang kedua, bertindak mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Jadi kelenjar endokrin itu mengontrol aktivitas berbagai kelenjar lain yang ada dalam tubuh. Yang ketiga, merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang keempat, merangsang pertumbuhan jaringan. Kemudian yang kelima, pengaturan metabolisme, proses oksidasi, dan meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus. Yang keenam, mempengaruhi metabolisme lemak, protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air. Serta yang ketujuh, memelihara lingkungan internal tubuh agar tetap optimal dan homeostasis. Ini adalah fungsi-fungsi dari kelenjar endokrin. Ini adalah kelenjar endokrin yang ada dalam tubuh, dimulai dari hipotalamus, kemudian kelenjar hipofisis, kemudian kelenjar pineal, kemudian kelenjar tiroid, ada paratiroid, ada kelenjar timus, ada kelenjar pankreas, kemudian ada kelenjar adrenal atau suprarenal, kemudian ada ovarium pada wanita, dan ada testis pada pria. Sel-sel kelenjar endokrin terdiri dari dua jenis sel. Organ endokrin terdiri dari sel-sel sekretori yang dibedakan menjadi yang pertama, sel endokrin sejati, dan yang kedua adalah neurosekretori. Sekarang kita lihat yang mana itu sel endokrin sejati.
Sel endokrin sejati dikenal juga dengan nama sel endokrin klasik. Kelompok sel ini mempunyai fungsi sebagai penghasil hormon dan bentuknya khas, namun tidak seperti sel saraf. Sel ini dapat berupa sel tunggal ataupun multiseluler. Sel kelenjar ini mensekresikan hormon secara langsung ke dalam peredaran darah. Kemudian jenis sel yang kedua adalah neurosekretori. Sel-sel tipe neurosekretori merupakan sel yang berbentuk seperti sel saraf, namun mampu menghasilkan hormon. Sel-sel neurosekretori yang menghasilkan hormon dapat disebut sebagai neuroendokrin. Beberapa contoh sel-sel neuroendokrin terdapat di hipotalamus. Sekarang kita akan belajar mengenai hormon. Hormon adalah bahan organik khusus yang berfungsi sebagai pengatur biologis. Senyawa kimia tertentu yang diproduksi oleh suatu organisme yang bekerja dalam organisme tersebut sebagai suatu messenger kimia. Hormon ini umumnya adalah derivat asam-asam amino. Bagian tubuh yang fungsinya dipengaruhi oleh hormon biasa disebut sebagai organ target atau daerah sasaran atau disebut juga sebagai organ sasaran. Ini kategori hormon kalau kita lihat dari jenisnya. Ada yang masuk dalam kelompok steroid dan ada yang masuk dalam kelompok non-steroid. Bedanya kalau dia adalah jenis hormon steroid, maka komposisinya terdiri atas kolesterol, kemudian biasanya ini diproduksi oleh kelenjar gonad dan korteks adrenal. Kemudian yang ketiga, misalnya contohnya ini adalah hormon testosteron yang dihasilkan oleh testis, progesteron, estrogen yang dihasilkan oleh kelenjar ovarium, kortisol dan aldosteron yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Berikutnya adalah hormon non-steroid. Ini tersusun atas asam-asam amino, dihasilkan oleh kelenjar lainnya. Kemudian sebagian besar hormon termasuk dalam kelompok ini, misalnya hormon prolaktin, hormon peptida, antidiuretik hormon, kemudian hormon katekolamin yang terdiri dari epinefrin maupun norepinefrin. Kemudian hormon berdasarkan sifat kelarutan. Hormon dikelompokkan menjadi hormon yang larut dalam air dan yang larut dalam lemak. Hormon yang larut dalam air termasuk polipeptida, misalnya insulin, glukagon, hormon adrenokortikotropik, gastrin, dan katekolamin, misalnya dopamin, norepinefrin, dan epinefrin. Sedangkan hormon yang larut dalam lemak termasuk golongan steroid, misalnya estrogen, progesteron, testosteron, glukokortikoid, dan aldosteron, dan tironin. Ini misalnya tiroksin. Perbedaan sifat kelarutan hormon ini mempengaruhi mekanisme kerja hormon. Hormon yang larut dalam air bekerja melalui sistem messenger kedua. Jadi masih ada messenger keduanya. Sementara kalau dia jenis hormon steroid, ini bisa langsung menembus membran sel dengan bebas. Kemudian, hormon dapat dibedakan juga berdasarkan sifat kerjanya dalam menstimulasi organ target. Ada yang disebut sebagai hormon tropik, dan ada juga yang disebut sebagai hormon non-tropik. Hormon tropik adalah hormon yang bekerja untuk mempengaruhi kelenjar endokrin lain untuk mensekresi hormonnya. Contohnya TSH atau thyroid stimulating hormone. Ini dihasilkan oleh hipofisis yang bekerja pada kelenjar endokrin, yakni kelenjar tiroid, dan memicu sekresi tiroksin dari kelenjar tiroid. Contoh lain adalah
Adrenokortikotropik hormon atau ACTH. Hormon ini disekresikan oleh hipofisis, kemudian bekerja di korteks adrenal untuk menstimulasi pelepasan hormon kortisol. Sementara itu, hormon non-tropik merupakan hormon yang bekerja di jaringan target non-endokrin. Contohnya aparat hormon. Jadi ini bekerja bukan pada kelenjar. Dihasilkan oleh kelenjar endokrin, tetapi bekerjanya bukan mempengaruhi kelenjar, tapi langsung pada organ target. Ini adalah hormon yang dihasilkan kelenjar paratiroid dan bekerja pada jaringan tulang untuk menstimulasi pembebasan kalsium dalam darah. Contoh lain adalah aldosteron yang dibebaskan dari bagian korteks adrenal dan bekerja di organ ginjal untuk menstimulasi reabsorpsi natrium ke dalam darah atau penyerapan natrium ke dalam darah. Apa bedanya sistem saraf dan sistem endokrin dalam bekerja? Kalau sistem saraf, sinyalnya menggunakan aktivitas listrik atau eksitasi listrik. Kalau endokrin menggunakan eksitasi atau pensinyalan kimia. Kemudian kalau sistem saraf aksinya berlangsung segera, sementara kalau endokrin aksinya bersifat lambat. Kemudian yang ketiga, kalau sistem saraf pengaturannya cepat, misalnya denyut jantung, kontraksi otot, refleks, dan sebagainya. Sementara kalau endokrin pengaturannya jangka panjang. Ini seperti pertumbuhan dan perkembangan, pengaturan metabolisme, pengaturan reproduksi, dan sebagainya. Kemudian untuk sistem saraf, jenis sarafnya namanya neuron, ya, serabut saraf. Sementara untuk sistem endokrin, sel-selnya namanya sel-sel kelenjar endokrin. Kemudian untuk saraf, sekresinya namanya neurotransmitter. Kalau sistem endokrin, sekresinya namanya hormon. Kemudian untuk komunikasi antar neuron, pada saraf menggunakan sinaps, sedangkan pada endokrin maka transport melalui sirkulasi darah dan menggunakan reseptor untuk bekerja. Hubungan saraf dan hormon. Jadi hormon bekerja atas perintah dari sistem saraf. Sistem yang mengatur kerjasama antar saraf dan hormon ini terdapat pada daerah yang namanya hipotalamus di otak. Daerah hipotalamus sering juga disebut sebagai daerah kendali saraf endokrin atau neuroendocrine control. Selanjutnya kita pelajari sifat-sifat hormon. Hormon bekerja secara spesifik pada organ, bagian tubuh tertentu atau aktivitas tertentu. Yang kedua, hormon dihasilkan tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas tertentu dalam tubuh. Yang ketiga, hormon bekerja lambat. Pengaruh hormon tidak spontan seperti pada pengaturan oleh saraf. Sebagai senyawa kimia, hormon juga tidak dihasilkan setiap waktu. Hormon hanya diproduksi apabila diperlukan oleh tubuh. Berikut ini adalah kelenjar-kelenjar endokrin dan lokasinya. Yang pertama adalah kelenjar hipofisis atau disebut sebagai pituitary hormone. Pituitary gland ya atau kelenjar pituitary. Ini terletak di dalam rongga kepala dekat dasar otak. Yang kedua, kelenjar pineal. Ini letaknya di atas dari kelenjar hipofisis. Yang ketiga, kelenjar tiroid atau kelenjar gondok terletak di leher bagian depan. Yang keempat, kelenjar paratiroid dekat dari kelenjar tiroid. Nanti bisa dilihat pada gambar.
Berikutnya, kelenjar suprarenal. Ini terletak di bagian atas ginjal kiri dan kanan. Berikutnya adalah kelenjar pankreas atau disebut sebagai pulau Langerhans, ada pada jaringan pankreas atau kelenjar pankreas. Berikutnya kelenjar kelamin atau gonad pada laki-laki, pada testis, dan perempuan pada ovarium atau indung telur. Berikutnya adalah kelenjar timus. Kelenjar timus ini terletak di dalam mediastinum di belakang osternum. Ini adalah nama-nama atau lokasi-lokasi di mana kelenjar endokrin berada. Anda bisa lihat mulai dari hipotalamus, pineal, pituitari, kelenjar tiroid, paratiroid, timus, kelenjar adrenal yang berada di atas ginjal, islet atau pulau Langerhans yang berada pada kelenjar pankreas, kemudian ovarium pada wanita, dan testis pada laki-laki. Ini adalah kelenjar bersama dengan hormon yang dihasilkan, termasuk dengan organ target dan fungsinya. Misalnya kelenjar pineal itu menghasilkan hormon melatonin dengan banyak organ targetnya dan fungsinya untuk biological clock atau pengaturan jam biologis, misalnya malam untuk tidur dan siang untuk bekerja. Kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis menghasilkan FSH dengan target organ adalah ovarium yang mengatur siklus menstruasi. Luteinizing hormon juga dihasilkan untuk bekerja pada ovarium untuk pengaturan siklus menstruasi. Antidiuretik hormon atau ADH yang akan bekerja pada ginjal untuk mengatur keseimbangan air. Hormon pertumbuhan atau growth hormone yang akan berfungsi ya pada banyak organ yang akan menstimulasi pembelahan sel. Kemudian oksitosin yang akan bekerja pada uterus untuk kontraksi uterus pada saat melahirkan. Kemudian hormon prolaktin bekerja pada kelenjar mamai atau kelenjar payudara untuk menghasilkan susu atau ASI. Berikutnya kelenjar tiroid yang akan menghasilkan hormon tiroksin. Dengan target organ adalah hati yang akan mengatur kecepatan metabolisme. Kelenjar adrenal menghasilkan adrenalin, kerja pada banyak organ target, itu menghasilkan respon fight or flight. Ini respon ini adalah berjuang atau menghindari stimulus atau melawan stimulus yang ada. Kemudian kortisol bekerja pada banyak organ, itu adalah hormon anti-stres. Berikutnya pankreas menghasilkan insulin yang bekerja pada hati, itu mengatur keseimbangan gula, begitu juga dengan glukagon. Juga yang bekerja pada hati untuk mengatur keseimbangan gula darah. Berikutnya, ovarium menghasilkan estrogen yang bekerja pada uterus untuk mengatur siklus menstruasi. Progesteron juga yang bekerja pada uterus untuk mengatur siklus menstruasi. Kemudian testis yang menghasilkan hormon testosteron yang bekerja pada banyak organ target untuk mengatur mengenai karakteristik kelelakian, ya misalnya pertumbuhan jakun, kemudian jenggot dan sebagainya. Pengendalian hormon. Yang pertama adalah pengendalian hipotalamus. Hipotalamus memproduksi faktor kimia untuk pelepasan dan penghambatan. Pelepasan itu untuk releasing dan penghambatan untuk inhibiting.
Faktor pengatur ini bekerja pada kelenjar pituitari anterior. Kemudian yang kedua, pengendalian sistem saraf. Impuls saraf akan diarahkan ke pituitari posterior. Kemudian yang kedua adalah melalui stimulasi otonom pada medula adrenal. Kemudian ketiga, pengendalian hormon berdasarkan kadar hormon yang bersirkulasi. Beberapa hormon tertentu dikendalikan oleh sistem umpan balik negatif atau negatif feedback. Mekanisme kerja hormon yang pertama adalah mengaktifasi sistem adenilat siklase atau mediator sel, intrasel. Kita lihat pada gambar 1, di mana hormon akan berikatan dengan molekul reseptor. Kemudian pada gambar 2, ikatan antar hormon dengan reseptor itu akan mengaktifasi protein G. Kemudian pada gambar ketiga, protein G yang sudah teraktivasi itu akan mengaktifasi adenilat siklase, kemudian menimbulkan reaksi dan berbagai reaksi lain. Kemudian yang kedua adalah aktivasi gen. Kalau kita lihat pada gambar 2, hormon steroid akan masuk ke dalam sel, kemudian berikatan dengan reseptor steroid, membentuk kompleks hormon reseptor yang akan masuk ke nukleus. Di nukleus mereka akan berikatan dengan lokasinya pada kromatin, mengaktifasi transkripsi mRNA. Kemudian dari sini mRNA akan meninggalkan nukleus, kemudian mulai dengan bantuan ribosom mentranslate mRNA ke dalam protein baru. Yang ketiga, mekanisme kerja hormon adalah mempengaruhi permeabilitas membran sel. Misalnya insulin mempengaruhi laju masuknya glukosa ke sel hati menjadi meningkat. Kemudian hormon pertumbuhan ini akan bekerja meningkatkan laju masuknya asam amino. Interaksi hormon. Hormon dapat bekerja bersama-sama lebih dari satu macam hormon untuk mempengaruhi satu jaringan target. Dengan demikian, respon dari jaringan target tergantung tidak hanya pada efek hormon secara individu, tetapi juga interaksi hormon tersebut di jaringan target. Ada 3 macam interaksi hormon yang sudah diketahui. Yang pertama adalah sinergisme, yang kedua permisif, dan yang ketiga adalah antagonisme. Yang pertama adalah sinergisme. Dalam interaksi sinergisme, saat dua hormon saling berinteraksi di jaringan target, kombinasi efek kedua hormon tersebut lebih besar. Dengan kata lain, efek kombinasi kedua hormon lebih besar daripada hanya efek yang dihasilkan dari satu jenis hormon. Sebagai contoh, epinefrin, kortisol, dan glukagon merupakan 3 hormon yang tugasnya masing-masing menaikkan kadar gula darah. Kenaikan gula darah karena pengaruh satu hormon lebih rendah jika dibandingkan dengan kombinasi ketiga hormon tersebut. Yang kedua adalah permisif. Interaksi permisif adalah saat satu hormon meningkatkan responsivitas jaringan target terhadap hormon kedua. Dengan kata lain, hormon yang pertama akan meningkatkan aktivitas hormon kedua. Ini sebagai contoh. Pematangan sistem reproduksi memerlukan hormon reproduksi dari hipotalamus, hipofisis, dan gonad, serta keberadaan hormon dari kelenjar tiroid. Meskipun hormon tiroid tidak berpengaruh langsung ke sistem reproduksi, namun ketiadaan hormon tiroid menghambat perkembangan sistem. Sehingga hormon dari kelenjar tiroid mempunyai efek permisif pada sistem reproduksi yang memfasilitasi kematangan seksual.
Interaksi yang ketiga adalah antagonisme. Efek antagonisme terjadi apabila satu hormon bertindak berlawanan dengan efek hormon yang lain. Sebagai contoh, insulin akan menurunkan kadar gula dalam darah dan memfasilitasi pembentukan lipid. Sementara, glukagon meningkatkan kadar gula dalam darah dan memicu degradasi lipid. Sehingga dapat dikatakan bahwa kedua hormon ini mempunyai interaksi yang antagonis atau berlawanan. Berikutnya, reseptor hormon dan aktivasinya. Langkah pertama dari aksi hormon adalah pengikatan pada reseptor yang spesifik pada target sel. Tadi kita sudah lihat pada 3 mekanisme kerja dari hormon. Sel yang kehilangan reseptor untuk hormon tidak akan memberikan respon. Nah, ini biasanya terjadi pada kasus TM, misalnya reseptornya tidak dapat bereaksi terhadap insulinnya. Ketiga, reseptor untuk beberapa hormon berada dalam membran sel target, sementara reseptor hormon lain berada di sitoplasma atau nukleus. Jadi reseptor ini bisa ada pada membran sel dan bisa ada di sitoplasma atau nukleus. Hal tersebut biasanya menginisiasi reaksi bertingkat atau cascading dalam sel. Tiap langkah reaksi menjadi teraktivasi sehingga dengan konsentrasi hormon yang sedikit saja akan mempunyai efek yang besar. Reseptor protein merupakan protein besar dan tiap sel yang harus distimulasi biasanya mempunyai 2.000 sampai 100.000 reseptor. Tiap reseptor biasanya sangat spesifik untuk satu hormon. Hal ini berarti hormon hanya bekerja spesifik terhadap sel target tertentu. Jaringan target yang dipengaruhi oleh hormon pasti mengandung reseptor yang spesifik. Berikut ini adalah lokasi-lokasi dari reseptor hormon. Yang pertama adalah pada permukaan membran. Ini contoh untuk reseptor untuk hormon protein, peptida, dan katekolamin. Yang kedua adalah pada sitoplasma. Ini biasanya pada reseptor untuk hormon steroid. Yang ketiga pada nukleus. Ini biasanya reseptor untuk hormon tiroid dan mempunyai hubungan langsung dengan satu atau lebih kromosom. Berikutnya, jumlah reseptor pada target sel pada umumnya tidak konstan dari hari ke hari atau bahkan menit ke menit. Protein reseptor kadang tidak aktif atau rusak. Ini selama fungsinya berjalan dan pada waktu lain mengalami reaktivasi atau pembentukan baru oleh mekanisme pembentukan protein di sel. Contohnya, peningkatan konsentrasi hormon dan peningkatan pengikatan dengan reseptor pada sel target kadang-kadang menyebabkan jumlah reseptor yang aktif akan menurun. Menurunnya regulasi atau penurunan regulasi reseptor dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama adalah inaktivasi beberapa molekul reseptor. Yang kedua, inaktivasi beberapa molekul protein sinyal intraseluler. Yang ketiga, adanya pengasingan sementara reseptor dari dalam sel, jauh dari sisi aksi hormon yang berinteraksi dengan reseptor membran sel. Yang keempat, destruksi reseptor oleh lisosom. Atau yang kelima, penurunan produksi reseptor. Pada setiap kasus tersebut, penurunan regulasi reseptor akan menyebabkan turunnya responsivitas jaringan target terhadap hormon. Beberapa hormon menyebabkan kenaikan regulasi reseptor dan protein signal intraseluler sehingga hormon yang menstimulasi akan menginduksi lebih banyak dari normal. Pembentukan reseptor atau molekul signal intraseluler dengan mekanisme manufacturing protein sel target.
Cara lain adalah dengan meningkatkan ketersediaan reseptor untuk berinteraksi dengan hormon. Pada saat hal tersebut terjadi, jaringan target menjadi lebih sensitif secara bertahap untuk menstimulasi hormon. Berikutnya, hipotalamus. Hipotalamus merupakan pusat tertinggi sistem kelenjar endokrin yang menjalankan fungsinya melalui hormonal dan saraf. Hormon yang dihasilkan adalah faktor R atau releasing dan I atau inhibiting. R ini adalah melepaskan dan inhibiting ini adalah menghambat. Yang kerjanya mengontrol sintesa dan sekresi hormon hipofisis anterior, sedangkan kontrol terhadap hipofisis posterior melalui kerja saraf. Ini adalah hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. Adenocortico releasing hormone, adenocortico inhibiting hormone, thyroid releasing hormone, thyroid inhibiting hormone, gonadotropin releasing hormone, gonadotropin inhibiting hormone, parathyroid releasing hormone dan parathyroid inhibiting hormone, prolactin releasing hormone dan prolactin inhibiting hormone, growth releasing hormone dan growth inhibiting hormone, melanocyte releasing hormone dan melanocyte inhibiting hormone. Jadi hormon-hormon ini ada yang bekerja untuk memicu sekresinya dan ada yang satu bekerja untuk menghambat sekresinya. Jadi aktivitas bisa dikatakan bahwa aktivitas kelenjar endokrin sangat dipengaruhi oleh pengaturan yang ada di hipotalamus. Demikianlah kuliah kita pada sistem endokrin bagian 1. Nanti kita akan lanjut kuliah kita pada sistem endokrin bagian kedua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.